Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Kurniawan. Saya dari tim 4 Sistem Kelistrikan Politeknik Negeri Malang, kelas 4B. Di sini saya akan mempraktekkan cara setting protokol IEC 60870 5103 pada perangkat lunak, farmset, dan Ellipse. Pertama-tama saya akan mempraktekkan menggunakan perangkat lunak farmset terlebih dahulu. Pertama-tama kita buka dulu software farmset dari Snager ya. Kemudian kita open program farm yang diberikan oleh Bapak dosen. Jangan lupa untuk mengisikan password yaitu 2. Kemudian kita apply. Jika sudah, kita akan menuju ke device info. Nah, kemudian kita memilih menu IEC 608705103. Pada IEC ini terdapat main config dan data config. Di sini ada IEC 103 sleeve number. Jadi ketika form 40 itu lebih dari 1, nah di sini saya ingin mengkonfigurasi atau men-setting form yang keberapa. Nah, itu kita pilih. Di sini saya memilih contoh form ke-1. Kemudian di sini ada bitrate. Bitrate adalah kecepatan dalam transmisi data. Di sini ada dua versi kecepatan, yaitu kecepatan 9600 bps dan 19200 bps. Jika memilih 19200 atau merubah dari default, maka jangan lupa untuk di write agar settingannya itu tersimpan atau tidak sia-sia kita mengkonfigurasinya. Karena di sini saya hanya mencontohkan, sehingga saya memilih 9600 bps. Untuk IEC 103 disk.rec kita biarkan default saja. Kemudian kita masuk ke data config. Pada data config terdapat data analog dan digital. Pertama-tama saya harus menghapus data analog dan digital yang sebelumnya telah saya masukkan. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk mengisi data analog dan digital, maka kita membutuhkan interoperability list. Di sini terdapat indication yang artinya yaitu data digital. Kemudian measurement yang artinya data analog. Untuk memudahkan, saya telah memindahkan dari interoperability list menuju ke Excel, dan di sini sudah saya rangkum apa yang sudah saya butuhkan. Kemudian diisi data digital dan analog dengan melihat Excel yang telah saya buat. Pertama-tama ada data digital dengan item ustart. Kemudian kita cari ustart. Jika sudah ketemu, maka kita isikan fund dan INF-nya, yaitu fund 160 dan INF 160. Jika sudah, kemudian kita OK. Kemudian data analog ada, yang pertama itu ada fault current dengan fund 160 dan INF 180 serta ASDU 4 ya. Kita setting dulu. ASDU-nya 4. Kemudian kita OK jika sudah. Kemudian yang kedua ada IO. IO fund 160 dan INF 162. ASDU-nya 3,1. Ya, 3,1. Kemudian kita cari IO. Sudah ketemu, kita tambahkan lagi. Kita cari UO. UO fund 160, INF 170.
Kemudian ASDO-nya 3,1. Kemudian kita cari UO. Oke. Kemudian kita cari P. Nah, P ini sama dengan IL1, yaitu VAN 160 dan INF 148. Nah, ASDO-nya itu 9. Jadi karena pada farmset ini di measurement-nya itu tidak ada P serta Q, maka P dan Q itu saya biarkan IL1. Karena di listnya itu ada banyak IL1, IL2, IL3, P, Q itu sama. VAN, INF, dan ASDO-nya sama. Jadi saya biarkan seperti itu pada P dan Q. Kemudian jika sudah maka kita save. Nah, kemudian kita lanjutkan ke program Ellipse. Di sini saya yes, kemudian create a new domain, saya oke, kemudian saya next, kemudian di sini saya beri nama uas_project, kemudian saya next, kemudian saya yes, kemudian saya next saja, next, 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 nah, kemudian kita finish. Di sini kita driver and OBJ. Nah, kemudian kita klik kanan, kita insert uas_project, kemudian kita cari driver IEC 103 yang tadi, kemudian kita open. Nah, di sini kita samakan settingannya dengan farmset dan dengan modul. Kemudian klik setup. Nah, physical layer kita memilih serial. Nah, kemudian kita ke serial. Nah, untuk comnya ini kita belum tahu kita memakai com berapa karena belum terhubung dengan alat. Ya. Kemudian untuk bitrate kita samakan dengan yang di farmset, yaitu 9600. Jika sudah pada driver 1 kita klik kanan, kita insert 2 folder. Ya. Kemudian folder pertama kita namai status dan folder kedua kita namai measurement. Pada folder status kita klik kanan, kita tambahkan IO tag. Nah, jumlahnya 1 karena digital hanya cuma 1. Kemudian pada measurement kita tambahkan 5 kan data analognya ada 5 kan. Ya, sudah benar. Kemudian kita isikan data yang sudah saya rangkum di Excel ini ke program Ellipse Power Studio ini. Kita samakan. Nah, kita kasih nama. Jangan lupa kita samakan juga ya namanya. Digital ini UO start. Kemudian pada analog pertama itu ada volt current, kedua ada IO, ketiga ada UO, keempat ada P, kelima ada Q. Nah, kemudian untuk P1 atau N1 ini bukan di sini, di data digital ya. Nah, kita isikan sama dengan yang ada di Excel
Nah, ini entah kenapa ketika saya mengetik 3,1 hanya keluar angka 3 di sini. Nah, untuk N3 di sini sudah saya hitung ya. Dan hasilnya seperti yang saya tulis di Excel. Ada rumusnya di N3 itu. Rumusnya yaitu VAN dikali 256 ditambah INF. Key di P4 atau N4 kita isikan 1. Mengapa? Karena P dan Q mempunyai ASDU, INF, dan VAN yang sama nilainya. Nah, itu seperti penandaan. Ya, misal ada IL1, IL2 kan itu sama ASDU, INF, dan VAN-nya. Jadi IL1 kita isikan 0 dan IL2 kita isikan 1. Itu seperti nomor urutan. Kemudian di driver 1 kita insert IO tag jumlahnya 1, kita beri nama relay on off. Kemudian N1 kita isi 1, N2 kita isi 323. Kemudian menghilangkan centang read pada relay on off. Kemudian untuk write kita beri centang hanya relay on off. Untuk scale kita memilih data yang analog saja yang kita centang. Nah, kemudian ini untuk penskalaan saya isi 24 saja. Nanti bisa dirubah-rubah ketika menyambung dengan alatnya. Di sini saya isi 1 untuk dev max-nya. Mengapa demikian? Karena read hanya untuk monitoring sedangkan write hanya untuk controlling. Ya, kemudian kita klik drive 1, kemudian kita masuk ke script, kita tambahkan script. Kemudian kita ketikkan item kurung buka petik 2 relay on off. Ketikannya harus sama dengan apa yang kita ketikkan pada desain ya. Kemudian kutip 2 kurung tutup titik spasi value sama dengan 1. Kemudian kita kembali ke desain. Kemudian kita simulasikan. Nah, hasilnya seperti ini. Mengapa kok seperti ini? Mengapa demikian? Karena ini belum tersambung kepada alat atau kita hanya mensimulasikan saja. Mungkin segitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.